Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang PDTO atau penggunaan alat. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk penggunaan alat, ya. Penggunaan alat contohnya yang di sini ada kunci ukuran tetap, ya. Ada kunci ukuran tetap, lalu ada kunci ukuran tidak tetap. Contohnya seperti ini. Ini kunci ukuran tetap, ya, yang biasa kalian menyebutkan kunci ring. Kunci ring. Lalu yang sebelah sini ada kunci pas, ya. Ada kunci pas, lalu satunya soket, sok, kepala sok. Untuk kunci ukuran tidak tetap yaitu ada kunci Inggris, adjustable. Ya. Ada lagi di sini ada kunci momen. Selanjutnya penggunaan kunci. Untuk kita lihat gambar seperti ini. Ini contohnya kunci apa? Ya, kunci pas. Kunci pas ini posisinya harus pas sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan bautnya. Kalau misal bautnya ukuran 20 mili, ya berarti kita harus menggunakan kunci pas yang ukurannya 20 mili. Ya, tidak boleh berlebihan. Contoh, misal tadinya bautnya ukuran 17, tapi kalian menggunakan kunci 19. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan ukurannya. Lalu yang di bawah ini contoh yang tidak sesuai tadi. Kalau yang di bawah itu ukuran kunci yang sesuai, tapi posisi pemasangannya tidak rapat, tidak nempel dengan medianya, tidak nempel ke bawah, ya, sampai mentok. Makanya itu yang tidak diperbolehkan. Untuk menjaga agar baut tidak slap atau menjadi bulat, itu ya gunanya sesuai dengan ukurannya. Gunakan sesuai dengan ukurannya. Untuk menghindari kecelakaan, gunakan dengan menarik kunci seperti gambar. Nah, ketika kita mau muter ke kanan berarti untuk ngencengin, ya. Ketika kita mau ngencengin berarti cara pegangnya seperti ini. Ya, di kepal. Tinggal ditarik ke bawah. Ke sini, mendekat. Lalu selanjutnya ada jika terpaksa harus didorong, gunakan telapak tangan. Ketika ada pendorongan atau mau lepas, kita harus pakai telapak tangan, tidak usah menggenggam, ya, tidak usah menggenggam. Jadi posisi tangannya membuka. Tujuannya apa? Tujuannya jika misal ketika kalian mau melepas baut, ternyata di depannya medianya itu di depan ada media yang berbahaya, contoh ada baut lagi dan sebagainya, ada knalpot. Itu ketika posisinya menggenggam, ya, kita kebablasan atau kelebihan tenaganya nanti bisa nempel, bisa kena. Ya, kalau nempelnya panas mending, tapi kalau nempelnya ada baut lagi kita bisa kalah. Ya, yang menang bautnya. Seperti itu, paham ya? Selanjutnya di sini ada cara penggunaan yang salah lagi untuk kunci sok. Biasanya kita menggunakan kunci sok seperti ini, lalu dipukul-pukul karena terlalu kencang bautnya. Ya, itu tidak baik. Panjang kunci sok diatur sesuai dengan ukuran. Ini sudah diatur dari sananya. Tidak main-main, ya. Membuatnya itu tidak main-main, sudah ada hitungannya. Jika cara penggunaan yang salah akan menyebabkan kunci cepat rusak. Ketika seperti ini, kunci ini bisa cepat rusak. Yang rusak bagaimana? Engselnya, bisa kunci yang patah. Ya, itu seperti itu. Karena ketika berat, ya sudah, nggak usah pakai palu. Pakai cara lain selain palu, kan seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada kunci pas. Ketika kita mau lepas kunci pas, lepas baut menggunakan kunci pas itu tidak boleh, ya, tidak boleh disambung. Harus sesuai dengan kemampuan kunci pasnya. Ingat fungsi kunci pas. Kunci pas itu berfungsi melepas baut yang sudah kendor, Jadi jangan melepas baut yang kenceng sekali menggunakan kunci pas, jangan. Nanti akibatnya bisa rusak. Seperti itu. Ya, lalu di sini
Di sini ada soket adapter. Ya, tidak boleh seperti ini. Ketika bautnya berlebihan, apalagi ini posisinya narik, karena narik itu ngencengin, ya, tidak usah dipaksa. Sesuai dengan kemampuannya. Contoh, kalau misal baut itu medianya itu plastik, tidak boleh kenceng-kenceng. Harus sesuai dengan ukurannya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ada kunci sok. Ada dua jenis atau dua macam ukuran kunci sok. Yang pertama ada yang besar dan satunya kecil. Untuk yang besar akan mendapat torsi yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar. Ya, untuk yang kecil ada dua jenis, soket standar dan soket panjang. Ini contohnya, soket standar dan soket panjang. Ukurannya 2 kali lipat, 2-3 lipat. Lalu ada dua macam model mulut kunci sok. Ada segi 6, satunya segi 12. Ya, atau double hexagonal. Kalau yang panjang buat apa biasanya? Buat melepas busi, itu bisa. Ya, tapi ingat, ketika kita mau melepas busi ya harus medianya harus dalam. Seperti itu. Selanjutnya ada kunci sok. Penggunaan ratchet hanya dipakai untuk memutar mur atau baut yang tidak terlalu kencang. Jadi ketika bautnya kencang sekali, jangan menggunakan ratchet, tapi menggunakan, nah ini sniper handle atau sliding handle. Itu baut yang kencang. Tapi kalau baut yang terlalu kencang menggunakan ini nanti akan rusak ratchetnya. Nah, ini contoh penggunaan ratchet. Ketika medianya dekat, itu boleh digunakan pakai ratchet. Itu seperti itu. Paham ya? Selanjutnya ada universal joint. Universal joint itu atau batang universal memiliki pemakaian universal joint. Jangan menggunakan alat ini jika perubahan sudutnya terlalu besar. Nah, perubahan sudutnya terlalu besar, ini contohnya sudutnya itu besar sekali ya, hampir 90 derajat, itu besar. Jadi jangan digunakan alat itu. Lalu universal joint tidak dibenarkan dipergunakan bersama dengan air gun, dapat menyebabkan rusak karena tidak mampu menyerap kecepatan perubahan sudut. Air gun itu mesin yang muter, ya, mesin yang muter. Itu jangan seperti itu, jangan digunakan karena berbahaya ya, berbahaya. Nah, ini contoh penggunaan yang benar seperti ini. Sudutnya ya segini saja, tapi kalau 90 derajat itu jangan digunakan. Paham ya? Selanjutnya ada obeng, screwdriver. Ada dua macam, minus, min, dan plus. Kalian kalau di rumah kadang bisa menyebutkan tri, ya. Tapi kalau di bengkel otomotif jangan menyebutkan tri, tapi obeng. Ya, itu ada yang ini contohnya seperti ini, obeng plus. Ini obeng minnya, ya. Ini kalau diperbesar seperti ini. Untuk penggunaannya sesuai dengan ukuran, harus pas. Kalau longgar jangan dipakai, pakai yang lebih besar lagi, kan seperti itu. Paham ya? Harus tepat, harus pas. Jangan menggunakan tang. Jika pakai obeng tidak kuat, pakainya tang, salah. Jadi kalau tidak kuat ya ganti, jangan pakai obeng, tapi pakainya obeng ketrok, kan bisa. Tapi dilihat lagi dengan medianya. Selanjutnya ada hammer atau palu. Ini yang pertama ada palu konde ya, ball pin hammer. Ada palu plastik, ada test hammer. Contoh penggunaannya seperti ini. Digunakan untuk membuka dan memasang suku cadang di palu. Jadi bukan untuk masang paku, bukan. Kalau di bengkel otomotif ya palunya khusus untuk palu pemasangan dan pembongkaran suku cadang. Paham ya? Lalu selanjutnya ada tang lancip. Tang lancip ya. Jika menjepit benda keras dengan tenaga yang kuat, menggunakan tang ini dapat menyebabkan ujung dari tang menjadi bengkok. Ini kalau terlalu keras ini ujungnya bengkok. Jangan pakai ini. Ingat, jangan pakai tang lancip. Jika memotong kawat kabel, gunakan tangkal tang. Ini tangkalnya. Ya, kalau memotong pakai ini, jangan di sini, jangan di ujung. Nanti akan bengkok. Bahaya, kasihan itu alatnya.
Ya, seperti itu. Paham? Lalu ada tangstyle. Ya, tangstyle itu bisa di setel untuk ukuran kecil, untuk ukuran besar, ya bisa di setel. Ya, lebar mulut tang ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sampai sini cukup ya. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di komentar YouTube ini. Ya, jika sudah paham, berarti cukup pertemuan sama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.